kita mulai ibadah, ada baiknya kita mau menghormati Tuhan ya. Dengan cara yang pertama, duduk dan jangan sambil berbaring. Yang kedua, tidak boleh sambil makan. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Dan yang keempat, siapkan hati dan pikiran adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, kembali lagi di ibadah. Kali ini saya 18 Samarinda bersama kakak Heni. Dan di sebelah kanan kakak ada Heni. Dan sebelah kiri kak Heni ada kakak Maria. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah adik-adik, sebelum kita mulai acara ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Kak Heni yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang teramat baik bagi kami. Tuhan, terima kasih buat pernyataan Tuhan selama seminggu sepekan ini Tuhan, sehingga kami bisa kembali untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah segala puji-pujian dan penyembahan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan pujian kita untuk Tuhan Yesus. Seindah-indahnya pelangi. Adik-adik tepuk tangannya ya. Yesus
udah kurang kedengeran nih, masih gue memuji Tuhan, amin. Kita akan satu pujian lagi ya. Adik-adik, kita buka kita, mari kita semangat untuk memuji Tuhan. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman.
Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Hari-hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Pasti sangat luar biasa ya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kami selama seminggu sepekan ini Bapa. Tuhan, tadi kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau urapi setiap kami, Kau berikan kami hikmat yang berasal daripada-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan kepada kami. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, tahu kan tema kita pada bulan Juli adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan itu seperti apa sih? Nah salah satu contohnya itu adalah kita mengasihi sesama kita. Tokoh Alkitab yang mengasihi sesama itu Tuhan Yesus sendiri adik-adik, di mana Tuhan Yesus mengasihi Petrus adik-adik. Nah, ceritanya itu terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ke 19. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis ya. Siapkan hati adik-adik dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus berdiri jauh agar tidak ikut ditangkap juga. Banyak orang berkata Petrus adalah murid Yesus, tetapi Petrus takut dan tidak mengakuinya. Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetap Petrus tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Beberapa hari kemudian, Petrus dan murid-murid lainnya pergi ke danau Tiberias. Tetapi malam itu, mereka tidak berhasil untuk mendapatkan ikan. Sampai siang,
Tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus, tetapi para murid tidak mengetahuinya. Tuhan Yesus bertanya, "Apa punya lauk pauk?" Dan para murid menjawab, "Tidak ada." Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Lalu mereka mendapatkan 153 ekor ikan, sampai-sampai jalannya tidak dapat ditarik. Kemudian Yohanes berkata kepada Petrus bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Petrus langsung terjun ke danau untuk segera pergi menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk sarapan, makan roti dan ikan. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus menjawab, "Aku mengasihi Tuhan Yesus." Petrus mengasihi Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus. Nah, adik-adik, itulah cerita tentang Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Wah, firman-Nya sangat luar biasa ya adik-adik, sangat memberkati. Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengarkan, kita dapat belajar bahwa kita harus mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Ketika Tuhan Yesus dikhianati oleh Petrus, Tuhan Yesus tidak marah adik-adik. Tuhan Yesus tidak benci kepada Petrus. Tuhan Yesus tidak menghukum Petrus, tetapi Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Nah, begitupun juga dengan kita adik-adik. Ketika kita diganggu oleh teman-teman kita nggak boleh marah adik-adik. Kita harus mengasihi teman-teman kita adik-adik. Begitupun juga ketika mainan kita diambil oleh adik kita nggak boleh marah ya adik-adik. Kita harus mengasihi adik kita. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, firman-Mu sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Ajarkan kami untuk mengasihi sesama kami dan terlebih lagi kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang kami dengar itu menguatkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Gak terasa ya, kita udah di ujung ibadah kita. Sebelum kita tutup acara ibadah kita, adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita mau naikkan satu pujian lagi untuk Tuhan.
segala puji-pujian dan tari-tarian kami ini Tuhan membawa dupa harum bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.